warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Pada jam kita kali ini akan menyampaikan terkait dengan mengelola emosi. Nah, jadi pelajaran kegiatan pada hari ini baiknya dimulai dengan berdoa. Ayo, tuan kelas mohon dipimpin. Silakan Kak Rizka. Ya, siapkan untuk berdoa. Selamat pagi. Baik, sebelum Bu menyampaikan materi, baiknya supaya mencairkan suasana, supaya kalian satu kali bilang apa? Yes, dua kali, oke, tiga kali, semangat, empat, konsentrasi, lima, siap belajar. Ayo, semangat ya. Tepuk satu. Sudah semangat ya dan sudah siap belajar. Terima kasih supaya kalian bisa fokus. Coba sekarang kalian tepuk fokus. Sudah bisa atau belum? Belum? Ya coba tepuk fokus. Kalian tepuk ya. Terus yang pertama itu melihat, terus mandek, terus melihat, terus fokus. Gitu ya. Bisa dipraktekkan? Bisa. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku semua kelas 7B luar biasa. Nah, ini saya ingin kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini. Coba sekarang kalian ambil kertas post-it ya dan dituliskan di kertas post-it tersebut, lalu ditempel di depan. Oke? Iya, dibagikan ke belakang, satu orang satu, terus ditulis, dipilih gambarnya. Ya, boleh digambar. Pilih ekspresi yang mewakili perasaanmu hari ini. Apakah senang? Kalau senang, ditulis emojinya seperti itu ya. Apakah sedih? Kalau sedih ya, emojinya seperti itu. Terus marah, halusnya berdiri ya. Itu, dan cemas. Coba, jangan bertanya, disesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Kalau ragu dengan gambarnya, bisa dikasih keterangan. Di bawahnya ditulis senang atau sedih, marah, cemas. Ekspresinya saja, emojinya saja ya, tanpa harus memberi alasan. Ya, digambar. Setelah digambar, nanti kalian bisa mengenalnya. Bisa dipahami kan? Bisa? Oke, sekarang dikerjakan. Perasaanku hari ini.
Ya, kalau tidak pede dengan apa yang digambar, bisa ditulis. Bisa ditempel di depan. Kalau gambarnya tidak meyakinkan, kan dikasihkan di mana? Nah, itu ya. Sudah dikumpulkan ke depan. Ditempelkan ke depan. Perasaanku hari ini. Nah, dari 20 orang siswa ini yang perasaannya hari ini ada 18 orang. Luar biasa. Yang kelas ada 2 orang. Terima kasih. Nah, ini terkait dengan materi pengelolaan emosi. Sebelum saya memberikan pembelajaran atau kegiatan ini, coba kalian perhatikan video berikut ini. Bagaimana aja? Baik anak-anak, ini coba kalian lihat video 1 berikut ini. Kalian amati ya. Ya, baik. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah melihat video tadi? Video tadi apa saja? Ceritakan apa saja? Ya, ada seorang anak yang terlambat masuk ke kelas. Tapi bagaimana sikap dan anak tersebut dan bapak gurunya? Perasaannya bagaimana? Oh, marah-marah. Gurunya marah-marah. Muridnya marah-marah. Berarti marah-marah sama dengan marah-marah. Akhirnya jadi apa kan kalau marah-marah dengan marah-marah? Iya, bisa berantem, bisa terjadi tidak atau perilaku agresif, gitu ya. Nah, coba kalian lihat video yang kedua. Sudah ya? Apa yang kalian lihat dari situ? Kalian lihat ada 2 orang anak lagi apa saja? Mengelola emosi secara positif. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan sederhana dalam mengelola emosi. Misalnya teknik relaksasi, komunikasi asertif, menulis perasaan. Yang keempat, merefleksikan pengalaman pribadi tentang pengelolaan emosi. Dan baik, kita menuju aktivitas yang pertama. Jadi
kegiatan kali ini saya harapkan ya baik, silakan yang ingin masuk ke depan. Siapa? Silakan masuk ke depan. Oke, Nurul ya. Maju Mbak, sini menceritakan pengalaman terakhir ya. Ya, silakan kalau ini yang benar. Harus yang lain memperhatikan di sini Mbak Nurul mau menceritakan pengalaman terakhirnya. Monggo. Oh, Nurul senang karena baru saja diberikan orang tuanya HP baru. Nah, dengan HP baru itu, apa yang kamu lakukan saat ini? Oh, dengan HP baru, Nurul memanfaatkannya untuk belajar ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk Nah, tentunya pengalaman kalian berbeda-beda ya. Mungkin ada yang marah, ada sedih, ada yang mau masuk lagi enggak? Sudah ya? Nah, coba selanjutnya, setelah kalian bisa mengenali emosi yang kalian alami, nah coba sekarang ambil kertas post-it-nya. Di situ kalian menuliskan 3 emosi yang sering dirasakan. Tuliskan. Ini adalah soal pertama. Tuliskan 3 emosi yang sering dirasakan. Yang kedua, kira-kira penyebabnya apa? Yang ketiga, dampaknya.
dampaknya bikin merusak mental karena omongan yang bikin sakit hati. Ada yang marah karena tidak boleh main lama-lama. Dampaknya karena cewek gak boleh main lama-lama, gak baik buat cewek. Nah, ini senang karena dikasih uang saku banyak dan dibeliin apa yang aku mau. Dampaknya aku mau sering digunakan. Nah ini lagi, saya marah karena diejek teman-teman. Saya marah karena teman saya suka berisik saat pelajaran. Penyebabnya marah. Ada yang senang. Ya ini macam-macam ya ternyata ya. Perasaannya nggak perlu saya bacakan semua ya, Jah. Nah coba sebenarnya bisa lebih mengenal dan mengelola emosi dengan baik. Coba ini karena jumlah orangnya kan ada 20. Saya bagi menjadi 5 saja ya. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Urut sama ini 1, 2, 3. Gak boleh ya 3 ya. Atau tambah lagi 1 Sena. Terserah 3 saja. Boleh 3 atau 4? 3 saja. Oke, Sena berarti itu kelompoknya Oki ya. Iya. Terus ini Nambah beserta Wahyu dan teman-temannya ke sana. Pak? Ada? Ya, coba. Sekarang kalian berbagi pengalaman dalam kelompok. Coba sekarang berdiskusi. Yang depan kursinya dihadapkan ke belakang. Yang sampai geser di sebelahnya. Ya, bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kalian berdiskusi, saling berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola emosi. Nanti setiap kelompok bisa menceritakan dari hasil diskusinya. Paham ya? Bisa dilaksanakan.
Tidak, B-nya lebih keras seperti huruf ini, keras kan? Ya, coba. Saya kecewa karena sulit dibagi cara mengaturnya dari sekitar. Oh ya, caranya kita harus pintar karena dibohongi. Kelompoknya Mbak Nurul, silakan. Siapa? Lagi? Kelompoknya Bais. Siapa yang mewakili? Silakan Mbak. Ini hasil diskusinya. Ayo silakan. Siapa yang sudah diceritakan? Kelompoknya sana. Oke. Ini silakan yang keras, yang keras. Boleh, boleh, boleh. Pergi ke kamar lalu mengunci pintu dan saya menyendiri. Ini kalau saya marah, saya pergi ke kamar dan apa tadi mengunci pintu dan saya menyendiri. Ini dari kelompok 5 sudah ya, kelompok 1, kelompok 5 sudah. Kalau di sana sedih, sini marah, ya. Caranya berbeda-beda. Saya harus pinter ya, dan tidak diakali, dibodohi sama teman-temannya. Kalau marah pergi ke kamar dan menyendiri. Kurang 3 kelompok. Coba kelompok 4, 2 atau 3 dulu. Ayo siapa? Sini. Kelompoknya Mbak Nurul 3. Coba. Siapa dulu? 2, 4. Mana siapa? Saya marah, saya akan memukul tembok. Oh, ketika saya marah, saya akan memukul tembok. Ada lagi? Ya, apa lagi? Sudah? Sudah, ya sudah. Ini kelompok 3. Berarti marah, sedih. Ada lagi? Apa? Saya galau. Ya, kalau galau apa enggak galau? Oh, jangan berharap lebih. Nah, ini kelompok 3. Kalau merasa galau, jangan mempunyai harapan lebih. Tinggal kelompok 2. Ini hasil diskusinya apa? Ada sedih, galau, marah. Nah, kita tunggu dari kelompok 2. Perasaannya apa? Terus cara mengatasinya bagaimana? Pakai mic biar yang lain mendengar. Ketika apa ini ekspresinya? Emosinya apa? Marah. Ketika marah, saya akan menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini dari kelompok 2 juga marah, ya, jengkel. Saya akan menyelesaikan atau memahami dan mengetahui sebenarnya apa itu emosi. Nah, emosi adalah perasaan yang muncul ketika kita menghadapi suatu keadaan. Nah, emosi bisa menyenangkan. Itu seperti rasa senang, bangga, cinta. Itu ungkapan menyenangkan. Terus yang kedua, ada rasa tidak menyenangkan, ada sedih, marah, takut, dan cemas. Nah, ini
adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi emosi itu tidak bisa dihilangkan. Nah, mengapa emosi itu perlu dikelola? Coba siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan? Yang suaranya keras? Yang biru siapa? Tim biru. Dan tim kuning siapa yang mau membacakan mengapa emosi perlu dikelola? Ayo dibacakan, siapa yang berani tampil ke depan? Ya. Apa? Yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ayo, siapa yang mau pegang mic? Latihan. Percaya diri, berani. Siapa yang berani maju ke depan? Ya, yang warna satu aja. Jadi yang biru dulu. Oke, silakan maju ke depan. Yang keras ya, yang lain memperhatikan mengapa emosi perlu dikelola. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah, bisa merusak hubungan dengan teman, guru, atau keluarga, bisa menjadi kesehatan, misalnya nyeri kepala, sulit tidur. Terima kasih Mas Oki telah membacakan. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, maka yang kuning dikelola dengan baik. Pimpinan lebih tenang, membantu kita berkomunikasi dengan baik, membantu tugasnya lebih bagus, dengan lebih hati-hati. Ya, terima kasih ya. Ya, ini diperhatikan. Jika dikelola dengan baik, maka yang pertama membuat pikiran lebih tenang. Yang kedua membantu kita berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga membantu belajar lebih fokus. Yang keempat membuat hubungan dengan orang lain lebih harmonis. Nah, bagi siswa, kalau kalian bisa mengelola emosimu dengan baik, tentu kalian akan lebih merasa senang dan tenang. Sekarang kalau perasaanmu senang, pikiran tenang, kira-kira kalian bisa fokus dalam belajar apa enggak? Bisa. Semangat dalam belajar apa enggak? Semangat. Berbeda ketika kalian perasaannya lagi galau, marah-marah, atau sedih. Kira-kira bisa konsentrasi dalam belajar apa tidak? Tidak. Ya, inilah manfaatnya mengelola emosi dengan baik. Kalian sebagai seorang pelajar akan semangat atau bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Di rumah bisa fokus, di sekolah rumah bisa konsentrasi dalam belajar. Begitu ya. Ada yang ditanyakan dulu apa tidak? Tidak. Nah, jenis emosi yang sering dialami remaja. Ini saya bicara secara umum ya. Kalian harus mengetahui jenis-jenis emosi. Yang pertama, senang atau bahagia. Contohnya, ketika mendapati label emosi. Yang pertama, kita harus mengenali emosi. Jadi sadari perasaan yang sedang kalian alami. Sadari sekarang saya sedang apa? Pada saat ini saja saya takut. Kalau
Saya cemas karena belum istirahat tapi sudah lapar. Misalkan ya. Terus sedih karena tidak dikasih uang saku begitu. Nah, emosi apa yang timbul? Pasti marah ya, sakit hati. Nah, kalau kalian merespon negatif berarti membalas ejekan, berkelahi. Ini kamu respon negatif. Kalau respon positif ini adalah tarik nafas panjang, diam sejenak, lalu bicara baik. Ini coba kita terapkan tadi ya, sudah ya. Kita ulangi lagi ya. Biar rileks, ambil posisi yang baik. Ayo. Posisi baik, coba. Tadi sudah dipraktekkan, kita praktekkan kembali supaya nanti kalian bisa lebih terbiasa. Coba sekarang tarik nafas dalam 3 hitungan. Bisa kalian hitung sendiri. Ayo, kalian ambil nafas bertahan, hitung sendiri. Sekuat kalian kan, misalkan 1, 2, 3, tahan. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Rasanya bagaimana? Blok ya, tadi dulu bilang blok. Ini yang sudah berasa siapa? Oh, ulangi, oke. Sampai enak, nanti relax badannya. Ya, itu untuk relax ditempel di sini. Jika saya merasa marah, saya akan jika saya sedih, saya akan jika saya marah, saya akan ditulis. Jika saya sedih, saya akan atau jika saya cemas, saya akan titik-titik. Kalau sudah bisa ditempel ke depan. Kalau sudah ditempelkan di depan. Sudah saya jika saya sedih, saya akan ada 2 ya? Ya, satunya. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas Rifki. Kasih tepuk tangan.
lelah. Nah, cara mengolongnya yang bisa membuat kita lebih berharga. Kalau kita bisa mengendalikan dan menyalurkan emosi kita dengan baik, kita bisa senang, bisa tenang, sehingga kita bisa berpikir dan mengambil keputusan yang baik dan benar. Tentunya kita akan lebih bisa meningkatkan belajar kita, motivasi, semangat, fokus, konsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum kegiatan hari ini diakhiri, saya minta satu kata perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ya, jadi satu persatu anak bisa mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Dimulai dari Mbak Rizka, satu kata, misalkan senang, bahagia, bangga, itu. Senang, Mbak Rizka, Mbak Kaila. Senang, Mbak Airis. Tenang. Terima kasih. Baik, sebelum